Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khadija wa bihi ma tu wa ziyaratu ikhwani min nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa najmin tabi'in wa tabi'in wa muslimin al-hadra wal aliyina ma kunna mushrikin mughriban asmana shay'un mudilla shay'un أبينا مدينة الزنا ولا نودر الله البلد العبيدتنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istangzilu istangzilu mintalah turun sapa sira arrizqa ing rezeki, mintalah diturunkan rezeki. Istangzilu mintalah turun sapa sira arrizqa ing rezeki bis shadaqati. Caranya meminta turun supaya rezeki turun itu bis shadaqati dengan sedekah. Dipancingnya itu dengan sedekah. Kalau pengen rezekinya itu turun, umpannya itu sedekah. Jadi sedekah itu semacam umpan untuk memancing rezeki turun. Wal bukuru utawi berangkat pagi-pagi buta. Ai al-qiyam bukrotan, bangun pagi. Al bukuru utawi bangun pagi iku mubarakun, diberkahi. Yazidu yang bisa menambahkan, yazidu yang bisa menambahi atau yang bisa menambahkan apa si al-bukur fi jami'in ni'ami ing dalam sekabehane pira-pira nikmat, fi jami'in ni'ami ing dalam sekabehane pira-pira nikmat, khususun apalagi fi rizqi ing dalam masalah rezeki. Bangun pagi itu banyak berkahnya, melek pagi itu banyak berkahnya yang bisa mendapatkan atau menambahkan segala nikmat, apalagi tentang masalah rezeki. Wa husnul khati utawi bagusnya tulisan, bagusnya tulisan, khat yang bagus, tulisan yang bagus, iku min mafatih rizqi, di antara piro-piro pintunya rezeki. Di tulisan yang bagus itu ciri-ciri di antara fatih atau miftahnya rezeki. Jadi kan banyak untuk supaya ini apa dengan lewat ini. Nah, di antaranya adalah tulisan yang bagus. Wa bastul wajhi dan wajah yang berseri. Wa bastul wajhi dan utawi wajah yang berseri, wa thayyibul kalami dan perkataan yang baik, perkataan yang bagus. Iku yazidu bisa menambahkan apa bastul wajhi wa thayyibul kalam, bisa menambahkan fi rizki ing dalam rizki. Ngomong yang baik terus wajah yang berseri itu pun bisa menambahkan rizki. Wa anil Hasan dan diceritakan dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma apa kansul fana wa ghuslu ina, riwayat atau hadis atau athar kansul fana wa ghuslu ina, maknanya kansul fana utawi menyapu teras, menyapu halaman, wa ghusl ina dan mencuci wadah, mencuci piring kotor, gelas kotor, itu mencuci wadah setelah masak itu iku mujlibatun, piro-piro iku mujallibatun atau mujlibatun yang menarik, yang bisa menarik, iku mujlibatun yang bisa menarik lir rezeki lil ghina maring sugih, maring kaya. Jadi itu bisa menarik kekayaan. Bikas lighin ghina wa bil qasri didul faqri wal majlabah bi fathil mim masukunul jim majlabah,
masdar bimakna jalbun. Oh, majlabah. Bukan mujlibatun tapi majlabah. Iku majlabatun yang bisa menarik lil rezeki lil ghina maring kekayaan. Titik. Wa aqwal asbabi utawi paling kuatnya, paling gedenya pira-pira sebab terkuat, sebab terbesar. Al jalibati yang menarik, al muhassilati yang menghasilkan rezeki maring rezeki. Di antara penyebab-penyebab yang dapat menarik rezeki, yang paling terkuat adalah iku iqamatus sholati, melaksanakan atau mendirikan sholat yang benar, bita'zimi kelawan mengagungkan Allah, wal khusyu'i dan khusyuk, wa ta'dilil arkani dan meratakan atau menyigapkan piro-piro anggota badan wa ta'dilil arkani dan meratakan atau menyigapkan piro-piro anggota badan, wasairi wajibatiha dan kewajiban sholat lainnya atau piro-piro kewajiban sholat yang lainnya, wasairi wajibat bita'zimi wa bisairi wajibatiha, dan kewajiban sholat yang lainnya atau rukun-rukun sholatnya lah. Bahasanya kan ini kan mazhabnya mazhab Hanafi, jadi makanya itu wajib, bukan arkan. Kalau mazhab Syafi'i kan arkan sholat. Wa sunaniha lan pira-pira kesunahane sholat, wa adabiha dan pira-pira adabnya sholat. Ya semuanya kembali kepada kita akan bertakwa pada Allah. Kita sholat, kita puasa, kita melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dengan khusyuk, dengan ta'lim, dengan melaksanakan semua rukun-rukunnya, kesunahan-kesunahannya, ya pasti kita nggak akan kekurangan. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yaj'allahu makhraja, dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sudah jelas. Jadi intinya ya takwa itu penyebab yang terbesar, yang kuat. Wa sholatu duha utawi sholat duha fi dzalika ing dalam masalah mengkono al jalibatil muhassalatil rizqi, yang bisa mencari atau menarik rezeki. Sholat duha itu posisinya bagaimana? Tentang masalah sholat, masalah menambah atau menarik rezeki. Posisi sholat duha itu seperti apa? Manjur tidak? Bagus tidak? Untuk menarik rezeki. Wa sholatud duha utawi sholat duha fi dzalika ing dalam mengkono jalbur rezeki iku ma'rufatun, dikenal, masyhuratun dan juga masyhur. Yaitu sudah terkenal di antara penyebab atau upaya untuk jalbur rezeki, ya diantaranya sholat duha itu sudah sangat terkenal, sangat masyhur. Wa qira'atu suratil waqi'ati utawi membaca wa sholatud duha ma'rufatun wa qira'atu suratil waqi'ati dan membaca surat al-waqi'ah, khususan apalagi bila ini pada waktu malam, membaca surat al-waqi'ah pada waktu malam hari, khususan apalagi bilaili pada waktu malam hari, rupa wa bilaili waktu naum waktan naumi, malamnya itu waktan naumi ing dalam waktunya orang-orang pada tidur kan, jam 11 jam 12 udah orang-orang udah pada mulai tidur. Wa qira'atu suratil mulki dan membaca surat al-mulk wal muzammil dan surat al-muzammil wal laili dan surat al-laili idza yaghsha wal laili idza yaghsha wa alam nashrah dan surat alam nashrah wa hudurul masjid dan datang ke masjid atau masuk ke masjid qoblal azani, sebelum azan. Jadi datang jamaahnya itu ya sebelum azan itu sudah berangkat sampai masjid itu belum azan. Wal mudawamatu dan langgeng atau dawam atau terus menerus ala toharoti ngatasi sifat suci, di terus menerus dalam kondisi punya wudu suci. Ya kalau batal ya
langsung wudhu lagi. Minyak kentut atau misalnya ada sesuatu yang membatalkan, langsung wudhu lagi. Itu juga kategori mudawamah. Nggak mungkin kalau kita hidup normal terus mudawamah, nggak mungkin. Karena yang kita juga tidur, kita juga BAB, kita juga buat BAK. Ya, pasti. Cuman artinya mudawamah itu ya ketika kita selesai hajat kita, tidur kita, BAB kita ya langsung wudhu. Ketika kita batal dengan sesuatu apapun, ya kita langsung wudhu. Nah itu bisa dikategorikan mudawamah. Bukan berarti mudawamah ala toharoh atau selamanya suci. Itu bukan berarti tidak pernah batal, enggak. Pasti ada batalnya. Cuman langsung ketika batal sekitar itu juga langsung diperbarui atau wudhu lagi. Jadi bukan berarti mudawamah ala toharoh selamanya suci, selamanya punya wudhu, itu enggak mungkin. Kita punya kita juga butuh tidur, butuh BAB normal. Wa hudur masjidi qabla azani wal mudawamatu ala tohari wa ada sunnatil fajri, dan melakukan atau mengerjakan sholat sunnah fajar, sholat sunnah subuh, qobliyah subuh. Wal witru, dan sholat witir fil baiti, dalam rumah, dan juga sholat witir di rumah, sholat witirnya. Wa alla yatakallama, wa alla yatakallama, dan tidak ngobrol atau berbicara bikalamid dunya, sapa wong, sapa talib lah, sapa wong atau sapa talib, bikalamid dunya kelawan obrolan masalah duniawi ba'dal witri, ing dalam sewise witir. Tidak ngobrol ketika malam setelah witir ngobrol masalah urusan duniawi. Wala yuksiru, dan tidak, nah ini buat laki-laki nih. Wala yuksiru, dan tidak memperbanyak atau jangan lama-lama, jangan memperbanyak kesempatan sapa talib, sapa wong mujalasatan isai, kumpul-kumpul ngobrol nongkrong sama perempuan. Nah, yang perempuan juga sama, jangan lama-lama mujalasatu rijal. Illa indal hajati, kecuali ketika ada hajat, ada kebutuhan. Kecuali memang ada butuhnya. Ya rapat, tapi nggak usah lama-lama juga. Wa alla yatakallama, dan juga tidak berbicara sapa si wong talib atau wong bikalamin kelawan perkataan atau pembicaraan laguin yang nganggur, yang tidak, yang main-main atau yang tidak ada gunanya. Ghairi mufidin, yang tidak berfaedah, anfaedah lidinihi, maring agamanya si wong atau si talib, wa dunyahu, dan dunianya talib. Kalau guyonan Pak, ya guyonan ya silakan. Kamu berfaedah enggak? Berfaedah Pak, bisa menghilangkan stres, ya silakan. Yang penting berfaedah, tapi faedahnya ya fidini wa dunya. Masalahnya di sini ada wa dunya. Cuman kan tidak berlebihan juga. Waqila, dan diaturakan atau dikatakan apa man istaghala bima la ya'nihi yafutuhu ma ya'nihi. Ini kalau nggak salah hadis, bukan kayak hadis sih, tapi ini bukan hadis. Man utawi sapane wong, barang siapa iku istaghala ketungkul sibuk sapa man bima kelawan sesuatu la ya'nihi, yang tidak penting apa ma ing man. Siapa saja orangnya yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak penting, yafutuhu, maka hilang kesempatan atau maka hilang ingman opo ma perkara, yaknihi yang penting opo ma ingman, maka dia akan kehilangan sesuatu yang penting. Dia sibuk dengan sesuatu yang tidak penting, maka sesuatu yang penting akan hilang. Kalau dalam kaidah fikih itu ada al-i'rad anil maqsud. Apa namanya? Lupa. Istighal bi ghairi maqsud, al-istighal bi ghairi maqsud i'radun anil maqsud. Sibuk dengan sesuatu yang bukan jadi tujuan, itu sama dengan berpaling dari tujuannya.
Kalau fikihnya ya. Tapi kalau di sini malah langsung divonis orang yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak berfaedah, maka ya sesuatu yang berfaedahnya justru akan dia tidak akan sempat mencapainya atau dia tidak akan sempat mengerjakannya. Qala berkata sapa Al-Barzamhuri. Harokatnya gimana? Al-Baz qala sapa Buzru Jamhar waziru Abu Syar wa in kana aqilan kamilan. Abu Syarwan wa kana aqilan kamilan. Ini adalah menterinya dari Abu Syarwan, orang apa, raja-raja kerajaan Persia. Wa qala Buzru Jamahar, namanya susah, nama Persia, Ali yang bisa ini. Itu enggak ada rohnya satu ya. Dalam itu salah satu enggak ada rohnya. Idza ra'aitu, ketika melihat sapa ingsun ar-rajula ing seorang laki-laki, orang al-Buzru Jamharo ini orang yang kana aqilan kamilan, orang yang cerdas. Idza ra'aitu, ketika melihat sapa ingsun ar-rajula ing seorang laki-laki yaksuru yang akeh yang yuksiru yang memperbanyak atau kang akehaken sapa rajul al-kalama ing berbicara. Kalau saya melihat orang yang banyak ngomongnya itu fastayaqin sebentar, idza ra'aita apa idza ra'aita ketika melihat sapa sira ar-rajula ing seorang laki-laki yuksiru yang ngakehaken sapa rajul al-kalama ing kalam. Kalau seandainya kamu melihat ada orang yang banyak omongnya, fastayqin, maka yakinkanlah sapa sira, kamu yakinkan bahwasanya si laki-laki tersebut bijununihi, kelawan edane gendenge si rajul. Yakini bahwa dia itu orang gila yang banyak ngomong. Jadi yakini kalau ada orang yang banyak ngomong, kamu yakini orang itu gila. Faqala berkata sapa Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, idza tamma al-aqlu, idza tamma ketika sempurna apa al-aqlu akal, kalau orang itu otaknya waras, otaknya sempurna, akalnya cerdas, ya naqoso maka kurang apa al-kalamu ngomong. Orang kalau orang cerdas itu memang jarang sedikit ngomong. Kebanyakan orang yang omongan itu adalah orang yang akalnya kurang. Kebanyakan, enggak semuanya. Qala berkata sapa al-musannif rahimahullah taala, ittafaqo sepakat li maring ingsun fi hadzal makna ing dalam iki makna. Saya sepakat. Sepakat li maring ingsun fi hadzal makna apa syairun, sebuah syair. Dalam masalah ini, dalam makna semacam ini, orang yang akalnya sempurna sedikit ngomongnya, ini ada yang cocok, yaitu sebuah syair. Rupane idza tamma nalikane sempurna apa aqlul mar'i, akalnya seseorang, yaqul maka sedikit apa kalamuhu omongannya, berbicaranya mar'i. Wa aiqin, dan yakinilah sapa sira, yakin karena kamu bihamqil mar'i, kelawan kumprunge seseorang, bihamqil mar'i kelawan kumprunge seseorang, kelawan idiotnya seseorang, in kana lamun ana sapa si al mar'u iku mukassiron, mengakehkan kalam, memperbanyak kalam. Yakini keidiotan seseorang yang memperbanyak omongan. Qala wa qala, dan berkata sapa al-akharu, syair lainnya an-nutqu zainun. An-nutqu, tapi berbicara itu zainun, memang menjadi biasan, orang akan tersihir dengan omongan rayuan gombal seseorang itu. Jadi lagi-lagi menggombali saya, kita akan tersihir. Makanya zainun, senjata. Jadi senjatanya laki-laki gombal dengan omongan. Wasukutu, tawi diem iku salamatun, selamat. Tapi kalau pengen selamat, diam. Wasukutu salamah. Faizana tokta, maka ketika mengucapkan atau berbicara sapa sira, kalau kamu seandainya kamu berbicara, maka fala takun, maka ajono sapa sira, janganlah kamu iku mukassiron, iku muktaron, orang yang memperbanyak omong. Kalau kamu memang butuh berbicara, ya sudah, seperlunya saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau perlunya banyak gimana? Ya silakan banyak. Maksudnya buat menerangkan, buat ngaji. Perlunya banyak ngomong, ya silakan ngomong.
inna damta tidak akan menyesal sapa sira ala sukutin ing atase diam marotan ing dalam seambalan, kamu tidak akan menyesal dengan diam sekali. Tapi walaqad nadamta dan sungguh akan menyesal sapa sira alal kalami ing atase berbicara miroron kelawan berkali-kali. Tapi kamu akan menyesal atas pembicaraanmu, atas omonganmu dengan penyesalan yang berkali-kali. Diam sekali itu tidak akan ada penyesalan sekalipun dalam diam. Tapi ketika berbicara, penyesalan akan datang berkali-kali. Wa mimalan iku setengah saking perkara di antara perkara yazidu yang bisa menambahkan, yazidu yang bisa menambahkan apa ma fi rezeki dalam rezeki. Di antara hal-hal yang bisa menambahkan rezeki adalah ayaqula utawi yen tadawu sapa si talib, mengatakan sapa si talib kula yaumin. Ini wiridan yang biasa wiridan siap-siap. Tapi saya enggak tanggung jawab. Iku ayaqula utawi yen tadawu sapa talib kula yaumin ing dalam setiap hari. Ba'dal insyiqaqil fajri setelah sigare fajar itu metune srengenge, metune fajar. Ila waktu sholat itu maka maring waktu sholat pagi-pagi sebelum sholat subuh jamaah, setelah masuk sholat azan kan Allahu Akbar. Nah, itu biasanya nunggu imam jamaah. Nah, sebelum jamaah nunggu imam itu setelah sholat qobliyah. Biasanya setelah sholat qobliyah itu wiridannya adalah hizib autad, Allahul kafi dan seterusnya. Nah, di sini ada dikatakan kul yaumin ba'dal insyiqaqil fajr ila waktu sholat, membaca subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih mi'ata marrah, 100 kali. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Wa yaqula dan berkata atau mengucapkan si talib mengucapkan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin kulla yaumin, setiap hari sobahan, pagi, malam, dan sore. Pagi sore setiap hari berapa kali? Mi'at marrah, 100 kali kalau mampu. Kalau nggak mampu ya nggak usah dibaca. Wa yaqula dan berkata sapa si talib ba'dal fajr setelah sholat fajar atau setelah fajar, kulla yaumin ing dalam setiap hari, membaca setelah selesai sholat subuh sampai menunggu matahari terbit. Kulla yamin membaca alhamdulillah wa subhanallah la ilaha illallah. Alhamdulillah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Enggak ada alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah. Salasan wa salasina kelawan 33 kali marotan marotan ambalane kelawan 33 kali. Itu setelah sholat subuh. Wa ba'da sholatil fajr dan setelah ba'da sholatil maghribi dan setelah sholat maghrib, aidon juga membaca itu juga setelah sholat maghribnya. Subhanallah wa la ilaha illallah. Subhanallah alhamdulillah, subhanallah la ilaha illallah. Terus wa yastaghfirullah ta'ala 70 marrah ba'da sholatil fajri. Wa yastaghfiru dan minta ampunan, wa yastaghfiru dan meminta istighfar sapa si talib Allah ing Gusti Allah, minta ampunan sab'ina kelawan 70 apane marotan ambalane kelawan 70 kali, meminta ampunan 70 kali itu ba'da sholatul fajr, setelah sholat fajar. Istighfar astagfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih 70 kali. Wa yuksiru dan memperbanyak sapa si talib min qouli la haula wala quwwata illa billah, dari min qouli la quwwata billahil alil azim, memperbanyak ucapan wiridan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan juga adalah washolata dan memperbanyak bacaan sholawat ala nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasallam. Wa yaqulu dan berkata sahabat talib yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat, pada hari Jumat dia ucapkan, dia wiridkan 70 marrah kelawan 70 kali, mengucapkan Allahumma aghnini bihalalika an haramik waqfini bifadlika amman siwak. Doanya Allahumma 70 kali kalau mampu, kalau nggak mampu ya nggak usah. Wa yaqulu dan berkata sahabat talib atau mengucapkan sahabat talib hadza sanaa ing iki sana pengalem atau pujian
ucapkan pujian ini kulla yaumin walailatin pada tiap hari, setiap siang dan malam lah, setiap siang dan malam. Rupane pujiannya itu antallahul azizil hakim, antallahul malikul qudus, antallahul halimul karim. Pujiannya itu, wiridannya antallahu khaliqul khairi wasyarri, antallahu khaliqul jannati wan nari, alimul ghaibi wasyahadah, alimus sirri wa akhfa, antallahul kabirul muta'al, antallahul khaliqul kulli syai' wa ilaihi ya'udu kullu syai', antallahu yaddayan, antallahu dayyanu yaumaddin, lam tazal wa la tuzal, antallahu la ilaha illa anta, antallahul ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, antallahu la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim, antallahu la ilaha illa anta al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, la ilaha illa anta khaliqul bari'ul musawwir, lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil wal ard wa huwal azizul hakim. Sampai situ. Perbanyak baca asmaul husna, kayak asmaul husna ya. Khataman ini. Bismillah. Wa mimma lan iku di antara hal-hal yazidu yang bisa menambahi apa ma fil umuri ing dalam umur. Tadi kan rezeki, sekarang umur. Di antara hal yang bisa menambahkan umur adalah apa? Albirru utawi berbuat baik, wa tarkul azai dan meninggalkan menyakiti, wa tauqirus syuyukhi dan mengagungkan atau menghormati orang tua, Wa mimma yazidu fil umuri albirru wa tarkul adza. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.